Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ramadhani. Saya berasal dari kelompok 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keselamatan kebakaran pada infrastruktur dan juga tekstil PPE. Nah, dari dua jurnal, yaitu jurnal 1 Thermostructural Response of Presentation Bolt T Girder Bridge to Surf Fire, dan jurnal kedua Lifestyle Risk Assessment of GRAP Enable Textile in Fire Protection Gear. Nah, kita langsung saja. Kebakaran pada infrastruktur jembatan merupakan ancaman serius yang frekuensinya setara dengan gempa bumi. Jembatan beton prategang memiliki ketahanan termal lebih baik dari baja, namun tetap rentan terhadap keruntuhan akibat spalling beton dan degradasi kabel prategangan pada suhu tinggi. Nah, kemudian pada tekstil pelindung kebakaran, APD berbasis graphene merupakan inovasi tekstil fungsional yang memberikan perlindungan termal, anti-statis, dan tahan api. Graphene Enable Textiles digunakan dalam jaket pemadaman kebakaran sebagai lapisan termal dengan kemampuan disipasi panas yang superior. Nah, di sini pada jurnal 1 terdapat beberapa kegagalan, yaitu yang pertama, kegagalan modus lenture atau flexural runway. Kemudian yang kedua ada pengaruh kritis spalling beton, dan yang ketiga efektivitas serat polypropylene, dan yang keempat ada posisi kabel prategang sebagai faktor risiko. Nah, untuk jurnal yang kedua itu ada 4 risiko juga, yaitu yang pertama risiko tertinggi terhadap tahap manufaktur. Kemudian yang kedua toksisitas graphene relatif rendah. Yang ketiga risiko komposit graphene akrilik belum terpetakan. Dan yang keempat adalah pendekatan nano LCRA sebagai inovasi. Nah, di sini ada pembahasan untuk case 1 atau case study 1. Kejadiannya kebakaran di bawah jembatan layang L85 yang dipicu pembakaran 76 gulungan selang high density polyethylene menghasilkan panas maksimum 166 kW per m kubik selama 60 menit. Jembatan dengan 9 girder beton prategangan sepanjang 28 meter runtuh dalam 70 menit. Nah, hasil dari analisis kegagalan dimulai dari elemen 30 atau 35% dari bentang. Lokasi kabel hardbat memasuki web lebih tipis. Spalling beton terjadi dalam 3,5 menit pertama. Suhu kabel mencapai 1000 lebih. Nah, selanjutnya untuk case study 2 atau penilaian risiko jaket pemadam kebakaran berbasis graphene. Di sini jaket pemadam berbasis kain Kevlar atau NOMEX dilapisi pasta Grapex akrilik setebal 500 nm, dikembangkan dalam program Horizon 2020, dan untuk APD anti api dan juga anti panas tinggi. Siklus hidup dinilai sintesis bahan baku, manufaktur pasta, aplikasi pada tekstil, penggunaan lapangan, daur ulang, pembuangan akhir. Dari 48 skenario paparan yang diidentifikasi, 3 skenario paling kritis melibatkan paparan inhalasi bubuk graphene murni selama manufaktur. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Nah, yang pertama, tidak ada standar desain tahap api khusus untuk jembatan beton prategang bentang pendek. Nah, yang kedua, penyimpanan material mudah terbakar, yaitu di bawah jembatan tanpa regulasi ketat. Dan yang ketiga,
spalling beton merusak selimut beton dalam 3,5 menit, mengekspos kabel prategangan langsung ke api. Dan yang keempat, hairpin kabel menciptakan titik kritis thermal of mid span yang tidak terprediksi dalam kondisi konvensional. Nah, untuk studi kasus yang kedua itu satu, belum ada batas paparan kerja atau OL yang mengikat secara hukum untuk graphene based materials. Dan yang kedua, tidak ada studi evaluasi toksisitas komposit graphene akrilik yang spesifik untuk produk ini. Yang ketiga, data paparan kronis jangka panjang atau graphene dosis rendah di lingkungan kerja belum tersedia. Dan yang keempat, teknik deteksi kuantifikasi graphene di udara masih belum terstandarisasi. Nah, kemudian di sini ada penanggulangan dari jurnal 1, yaitu 1 serat polyprene, yang kedua redistribusi kabel, yang ketiga regulasi penyimpanan, yang keempat standar desain baru. Kemudian di jurnal 2 ada engineering controls, APD selama produksi, penetapan OL, dan riset toksologi lanjut. Nah, kemudian di sini ada solusi dari kelompok kami, yaitu yang pertama sistem peringatan dini terintegrasi. Nah, yang kedua adalah uji biomonitoring kerja industri graphene. Yang ketiga, regulasi nasional zona aman jembatan. Yang keempat, aplikasi digital penilaian risiko APD graphene. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan, jembatan beton prategangan terbukti rentan terhadap keruntuhan akibat kebakaran, terutama akibat spalling beton dan degradasi thermal kabel harpet di web section yang tipis. Pencegahan spalling dengan serat polypropylene merupakan intervensi paling efektif, meningkatkan ketahanan api hingga 3 kali lipat pada jembatan beton prategang. Nah, yang ketiga, APD berbasis graphene menawarkan perlindungan thermal superior, namun memerlukan pengawasan keselamatan ketat selama manufaktur, terutama penanganan bubuk graphene. Dan yang terakhir adalah pendekatan nano LCRA, terbukti efektif sebagai alat screening risiko nanomaterial secara proaktif sepanjang siklus hidup produk. Di sini ada referensi yang kami gunakan dari 2 jurnal. Kemudian terima kasih. Sekian dari saya, Rizky Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.